Ya, kita membaca 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai ayat 12 kita baca sama-sama dua ayat ini. Dua ya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ya, ini adalah pernyataan daripada Raja Daud sebagai suatu kesimpulan pengakuan dia akan kedaulatan Allah dalam keseluruhan kehidupan dia dan seluruh pekerjaan dia, keluarga dia. Ini adalah kesimpulan daripada Raja Daud. Nah, konsep tentang kedaulatan Allah itu adalah sesuatu yang begitu penting di dalam doktrin Kristen karena ini merupakan fondasi bagi keseluruhan doktrin Kristen. Orang yang tidak memahami tentang kedaulatan Allah, dia juga akan sulit untuk memahami doktrin-doktrin yang lainnya, doktrin manusia, doktrin dosa, doktrin keselamatan, apalagi penderitaan dan lain sebagainya. Nah, apa yang kita maksudkan dengan kedaulatan Allah sebenarnya? Di dalam 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai ayat yang ke-12, kita bisa menyimpulkan dari pernyataan Raja Daud bahwa kedaulatan Allah berarti supremasi Allah, keberkuasaan Allah dan keilahian Allah. Jadi ada pengertian yang penting di sana. Kedaulatan Allah berarti supremasi Allah, keberkuasaan Allah, dan keilahian Allah. Itu diakui oleh Raja Daud. Supremasi Allah itu apa, saudara? Spidolnya nggak ada. Supremasi Allah itu berarti bicara mengenai sifat Allah yang maha tinggi. Sifat Allah yang maha tinggi. Yang dimana tidak ada yang dapat menyamai dia. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Allah kita. Supremasi Allah berarti dia adalah Allah yang maha tinggi. Yang berarti seluruh kehendak keputusan dia adalah sesuatu yang melampaui segala sesuatu. Supremasi Allah, keberkuasaan, dan keilahian Allah. Tadi ya. Apa itu supremasi? Supremasi bicara mengenai dia adalah Allah yang maha tinggi. Kalau dia maha tinggi maka kehendak dan keputusan dia tidak ada yang bisa menyamai dia. Kehendak dia dan keputusan dia. Itu sebabnya di dalam Amsal, di dalam Roma, di dalam Wahyu, Efesus, kitab Ayub dan lain-lain, di situ dikatakan bahwa semua kehendak manusia, semua kehendak malaikat itu takluk di bawah kehendak dan keputusan Allah. Manusia dikatakan merancang-rancang, manusia merencanakannya, tetapi Alkitab berkata keputusan ada di tangan Allah. Termasuk iblis juga punya rancangannya sendiri, punya pikirannya sendiri, tetapi semuanya terjadi berdasarkan keputusan kehendak Allah. Jadi kalau kita bilang kedaulatan Allah, itu berarti kita mengakui supremasi dia. Kalau kita bilang dia supremasi, maka itu berarti saudara dan saya harus tunduk kepada dia. Tidak bisa kita bilang kita mengakui dia sebagai Allah yang maha tinggi, lantas kita berdoa, kita yang atur Tuhan Allah. Kita mau bikin apa-apa, kita yang atur Tuhan Allah. Ini sudah terbalik. Yang harusnya Allah atur kita, bukan kita atur Tuhan Allah. Jadi kita tunduk. Malaikat, manusia semua punya kehendak dan keputusan ditundukkan di bawah supremasi Allah. Yang kedua, keberkuasaan Allah. Apa itu keberkuasaan Allah? Keberkuasaan Allah itu bicara mengenai sifat Allah yang maha kuasa. Kalau supremasi ini adalah Allah yang maha tinggi,
Keberkuasaan bicara mengenai yang maha kuasa. Omnipotent. Di dalam kitab Yesaya maupun dalam 1 Petrus, saudara, ketika berbicara mengenai keberkuasaan Allah atau Allah yang maha kuasa, itu berbicara mengenai rencana kekal Allah. Allah itu bukan kayak kita yang rencana parsial-parsial, saudara. Nanti besok saya mau rencana ini, lusa mau rencana itu dan seterusnya. Itu parsial. Tapi kalau bicara mengenai yang maha kuasa, saudara, dalam konteks Yesaya maupun 1 Petrus, kemahakuasaan Allah itu sering kali dinyatakan di dalam rencana kekal Allah yang pasti terlaksana dan tidak mungkin digagalkan oleh manusia atau iblis. Ya. Ini bicara mengenai rencana kekal. Rencana kekal ini bersifat sempurna adanya. Dan karena dia adalah sempurna, maka ini meliputi keseluruhan zaman, ya. Meliputi keseluruhan zaman, tidak parsial. Ya. Itu sebabnya seringkali kita mengatakan big picture-nya Tuhan Allah itu apa? Di dalam rancangannya dia. Kalau kita punya perencanaan retret wanita dan lansia misalnya, kenapa kita masukkan ke dalam big picture-nya Tuhan Allah, rancangannya Tuhan Allah? Karena setiap detil kehidupan saudara dan saya itu tidak lepas daripada big picture-nya Tuhan. Di dalam rancangan kekalnya Tuhan itu seperti apa? Ya. Sehingga di dalam konteks ini saudara dan saya melihat bahwa kalau kita coba tarik ya kita punya kehidupan ya. Di dalam masa Alpha, Omega. Creation sampai kepada konsumasi. Di sini ada titik yang memisahkan yaitu Kristus. Saudara lihat ya, dari PL, PB, zaman akhir, sampai kepada akhir zaman, ini first coming of Christ, second coming of Christ. Ini kan kita sebut sebagai seluruh rancangan Allah yang besar itu kan ya. Yang kita singkat sebagai apa? CFRC ya. Creation, Fall, Redemption, Consummation. Ya, itu namanya rancangan kekal Allah. Dia rancang dari Alfa sampai Omega. Makanya Tuhan Yesus sebut dirinya, aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Bukan karena di tengah-tengah gak ada. Tapi dia pegang semua ini. Ini adalah rancangan kekalnya dia. Sekarang kita hidup di mana? Kita gereja ada di sini. Di zaman akhir. Maka saudara perhatikan, setiap titik dari kehidupan kita di sini. Ya, ini kita pakai titik-titik kecil dalam kehidupan kita di sini. Ya, setiap detil ini saudara ada di dalam big picture-nya Tuhan Allah. Kita nggak bisa lepas yang titik ini lepas daripada rancangan Tuhan Allah yang besar ini. Nggak bisa. Harus ada di dalam rancangan kekal Tuhan ini. Maka tidak boleh melakukan pelayanan, tidak boleh melakukan segala aktivitas di dalam dunia ini lepas daripada big picture-nya Tuhan. Kalau saudara lepas maka saudara nggak punya makna hidup. Saudara tidak punya tujuan hidup. Saudara sia-sia kayak pengkhotbah. Untuk apa hidup di dunia ini kalau sia-sia? Maka di dalam konteks ini kedaulatan Allah berbicara mengenai keberkuasaan Allah. Tentang rencana kekal Allah. Apa yang menjadi rancangan kekal Tuhan? Karena itu adalah rancangan kekal, maka dia handle segala sesuatu. On hand semuanya saudara. Kalau saudara dan saya punya rancangan ya kita sewaktu-waktu kita itu kayak kendalikan ya. Sewaktu-waktu kita tidak bisa kendalikan. Ada yang kita sudah siapkan dengan matang, toto nggak jadi. Kita sudah targetkan dengan begitu rupa, kita kerja keras setengah mati tetapi ternyata gagal. Karena kita kurang power. Kita kurang banyak hal. Tetapi Allah tidak kekurangan apapun sehingga segala apa yang dia rancangkan itu pasti terjadi ya dan amin dan tidak mungkin digagalkan oleh dosa, iblis ataupun segala usaha makhluk yang lain. Ketiga, keilahian Allah. Kedaulatan Allah berbicara mengenai keilahian Allah. Ini adalah berbicara mengenai pemerintahan Allah. Sovereignty of God ya. Karena dia adalah Allah yang maha tinggi, dia adalah Allah yang maha kuasa, maka dia memerintah atas segala sesuatu. Sorga dan bumi ada di dalam kekuasaannya dia, bahkan neraka pun ada dalam kekuasaannya dia. Maka di sini saudara dan saya memperhatikan bahwa
karena dia memimpin, dia mengarahkan, dan dia berotoritas atas segala sesuatu, maka tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini yang berada di luar daripada kedaulatan dia. Di luar daripada pemerintahan dia. Dia perintah segala sesuatu kan ya. Sorga dan bumi. Ini dia perintah. Bahkan kita bisa katakan neraka di mana tempat orang-orang jahat dan juga setan ada di sana, ini pun ada dalam kekuasaannya dia. Maka itu berarti saudara tidak ada yang kebetulan. Seluruh eksistensi alam semesta ini, baik mikro maupun makro, baik kecil maupun besar, itu bergantung sekali kepada pengontrolan Tuhan. Kepada kekuasaan Tuhan ini, kepada kedaulatan Tuhan ini saudara ya. Karena dia yang perintah. Saudara, contoh sekali ya, di dalam Alkitab itu kan ada yang sederhana sekali. Dikatakan burung pipit itu pun Tuhan Allah yang kontrol. Bahkan rambut kita waktu jatuh satu helai sekalipun itu Tuhan yang kontrol. Yang menunjukkan bahwa tidak ada hal detail yang sekecil apapun yang dapat terjadi di luar daripada kontrol dia, di luar daripada perintahnya dia. Kalau dia perintah, cancer datang dalam hidup saudara, cancer pasti datang. Kalau dia perintah, saudara mati hari ini, saudara pasti mati. Kalau dia perintah bahwa penyakit itu tidak akan mematikan engkau, tetapi penyakit itu akan membawa kemuliaan bagimu, akan terjadi demikian. Maka semuanya itu saudara, dan saya lihat bahwa ini under daripada kuasanya dia, perintahnya dia. Jadi walaupun setan itu berlagak seperti yang memerintah kita, seperti yang berotoritas atas kita, itu adalah sesuatu yang merupakan manipulasi saja. Maka di sini saudara lihat ya, ini adalah konsep daripada kedaulatan Allah di dalam kacamata daripada Alkitab. Nah sekarang kita mulai masuk ke dalam hal penderitaan. Ketika kita bicara mengenai kita bergumul berjalan bersama dengan Allah yang berdaulat di dalam penderitaan. Pertanyaannya, kenapa Allah izinkan penderitaan? Kalau Allah itu berdaulat atas segala sesuatu, dia berotoritas, dia perintah segala sesuatu. Pertanyaannya, kenapa dia izinkan penderitaan terjadi atas kehidupan manusia, khususnya anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya, orang-orang yang mengikuti Kristus sungguh-sungguh. Kenapa Tuhan izinkan sakit penyakit itu terjadi? Belakangan ini saya tuh kayak orang yang dikejar sama sakit penyakit. Baru habis satu-satu begitu, belum lagi keluarga dan seterusnya. Saya pikir-pikir ini penyakit apa ini ya? Lantas kemudian dalam waktu itulah kami berpikir, Tuhan mau apa sebenarnya? Ketika kita bertanya Tuhan mau apa? Kita sedang bertanya tentang apa? Maksud rancangan Tuhan buat saya apa? Kalau Tuhan punya maksud rancangan Tuhan buat saya, Tuhan buat saya mengerti apa yang menjadi maumu. Supaya waktu menjalani itu, menjalaninya dengan konsep pikir kan ya. Walaupun kadang-kadang gak semua Tuhan Allah itu jelaskan sama kita. Kita tanya malah makin kadang-kadang buta kita kan ya. Tuhan Allah gak buka banyak sama kita. Dia minta kita cuma percaya sama taat sama dia. Nah sekarang kita masuk ke dalam slide, silakan slide tampilkan. Mengapa Allah mengizinkan penderitaan? Ada beberapa pendekatan di dalam dunia ini yang mencoba untuk memberikan penjelasan kenapa penderitaan terjadi. Dan ketika mereka mencoba memberikan pendekatan-pendekatan demikian, rasanya korasional ya yang mereka berikan. Dan sepertinya menjawab apa yang menjadi pergumulan daripada manusia. Yang pertama itu adalah pendekatan doketis. Kita tahu mengenai doketisme kan ya. Kalau doketisme itu kan dokein ya, dari bahasa Yunani dokein. Dokein itu berarti semu, tidak nyata, ilusi saja. Jadi menurut pendekatan doketis, penderitaan itu bukan sesuatu yang nyata. Jadi kalau kita berbicara mengenai penderitaan, bagi mereka penderitaan itu karena sesuatu yang ilusi, sesuatu yang tidak nyata, maka atasilah dengan pikiran yang berusaha menyangkali penderitaan tersebut. Kalau saya sakit tertentu, maka kalau orang doketis bilang sama saya, bilang gini, enggak, kamu tuh enggak sakit. Itu ilusi saja. Itu pikiranmu saja yang begitu. Jadi caranya sangkali pikiran demikian. Ya, itu doketis. Sehingga kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan, doketis berusaha untuk menyangkali eksistensi daripada penderitaan.
Sedangkan pendekatan Stois. Pendekatan Stois adalah Yunani ya, filsafat Yunani juga, Doketis juga dari Yunani. Dia bilang begini, kalau penderitaan itu ada, bukan ilusi, maka cara untuk mengatasinya adalah kendalikan emosimu. Tenangkan pikiranmu. Ya. Karena bagi mereka, kalau dengan menenangkan pikiran itu berarti kita itu berusaha untuk mengontrol apa yang ada di luar kita. Kalau misalnya Bapak Ibu ada dalam kondisi yang begitu terjepit entah dengan penderitaan apa saja, usahakan untuk emosi kita tuh stabil. Ya, saya nggak tahu bagaimana cara membuat emosi itu stabil, mencoba untuk tenang di tengah-tengah badai. Bayangkan kalau Bapak Ibu sudah benar-benar dalam keadaan yang betul terjepit seperti para murid yang ada di tengah badai dalam penyeberangan menuju ke Gadara. Air sudah mau penuh perahu tersebut. Lalu mereka mau mati ya, hampir mati ya. Panik kan ya? Bangunkan Tuhan Yesus kan ya? Tuhan, Tuhan, bangun. Apakah engkau tidak peduli terhadap kita yang akan binasa? Tuhan Yesus tidur kan ya, ditilam kan ya? Saudara, kalau orang Stoa ada di situ, kira-kira orang Stoa bilang apa sama para murid? Ya? Jangan panik. Tenang. Tenangkan emosi Bapak Ibu. Kalau begitu, kita kalau sama orang-orang Stoa seperti itu Bapak Ibu, emosi kita kan ya? Tidak ada emosi, tidak ada afeksi. Bayangkan itu, kalau seorang ibu mau melahirkan, berhadapan dengan orang Doketis, dengan orang Stoa ada di samping dia. Kira-kira penghiburan macam apa yang diberikan? Dia udah sakit nih, ngeden mau melahirkan ya. Doketis bilang, tenang. Itu ilusi. Sangkali itu. Kalau orang Stoa bilang begini. Tenang, kuasai emosimu. Jangan teriak-teriak. Kuasai emosi. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita ada di antara orang Stoa dan Doketis di sekeliling kita, itu kacau balau ya. Iman Kristen kita nih langsung ambruk semuanya begitu ya. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu, lucu-lucu kan ya orang-orang ini. Tapi inilah filsafat Yunani ya saudara, yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Yunani. Kemudian paham determinisme yang waktu lalu juga saya sempat katakan tentang takdir kan ya. Tetapi takdir yang impersonal ya. Sehingga ketika mereka mengatakan bahwa ada yang namanya penderitaan, betul sih, tapi penderitaan itu adalah penyebab fisik, mekanis saja. Tetapi bukan berasal atau tidak ada yang kemudian memimpinnya, mengarahkannya, yang berotoritas atasnya. Jadi ini adalah suatu penolakan terhadap Allah yang berdaulat. Ya. Jadi kalau segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, mereka akan tinjau secara fisik saja, secara natural saja. Tetapi tidak meninjau secara supranatural, determinisme. Dalam hal ini mereka tidak mengakui adanya pribadi Allah yang berkuasa mengontrol atas segala sesuatu. Ya. Ya kalau terjadi ya memang harus terjadi ya begitu, naturnya memang begitu, memang harus berjalannya demikian. Namun saudara, saya bisa melihat bahwa Alkitab mengatakan penderitaan itu bukan ilusi. Penderitaan itu adalah nyata. Penderitaan itu juga memberi ruang bagi emosi manusia. Penderitaan memberi ruang bagi ratapan. Penderitaan memberi ruang bagi suatu keadaan afeksi yang diungkapkan, diekspresikan di dalam kehidupan kita. Dan Alkitab juga menegaskan bahwa segala yang terjadi termasuk penderitaan adalah realitas yang dapat dikendalikan oleh Allah semata, bukan oleh usaha manusia. Walaupun determinisme berusaha untuk mengaturnya, mengendalikannya secara natural. Tetapi Alkitab bilang hanya Allah yang dapat mengendalikan itu, termasuk keberadaan daripada penderitaan tersebut. Next slide. Pendekatan yang lain yang mencoba untuk melihat penderitaan ya, itu namanya hedonis dan eksistensialis. Kaum hedonis bilang begini, kalau kamu mengalami penderitaan, maka usahakanlah mengadakan suatu keseimbangan antara kesenangan dan rasa sakit. Maksudnya bagaimana? Kalau ada penderitaan, ada rasa sakit yang dialami, pergi keluar. Ya. Cari lebih banyak kesenangan. Ini semacam pelarian dari kenyataan. Bapak Ibu jangan pikir ini gak pernah dialami oleh orang Kristen ya. Bapak Martin Luther itu mirip pendekatan hedonis saudara.
Waktu dia mengalami begitu banyaknya tekanan, apa yang dia lakukan? Dia pergi keluar rumah, dia minum-minum, mabuk. Tapi waktu dia mabuk-mabukan, dia tulis di dalam tulisannya, waktu tertekan dia bilang gini, ini tidak dianjurkan kepada orang Kristen lainnya. Tapi dia kerjakan. Karena memang dia stres berat, lalu waktu dia dalam keadaan demikian, maka dia cari senang-senang kan ya. Pelampiasan toh, pelarian toh, supaya melupakan yang menderita ini. Itu namanya hedonis, saudara. Dia mengakui eksistensi penderitaan, tetapi berusaha menghindari atau membuangnya dengan cara melarikan diri. Entah itu kepada minum-minuman mabuk-mabukan, entah itu kepada narkoba, entah itu kepada seksualitas yang lain yang liar dan seterusnya. Itu sangat mungkin karena dia mencoba untuk menyeimbangkan antara rasa sakit dan rasa senang. Ya, ini hedonis. Yang lebih parah adalah eksistensialis. Eksistensialis itu mirip juga dengan determinisme, tetapi kalau determinisme masih mengakui adanya Tuhan. Eksistensialis ini dari filsafat ya, yang berkembang di dalam zaman modern, yang mengatakan bahwa keberadaan manusia itu tidak punya arti, tidak punya nilai, tidak punya makna. Ya, maka kalau menderita, buatlah semacam suatu istilah yang kita sebut sebagai keberanian dialektis. Ya, Bapak Ibu, ini topikal, jadi silakan di ini ya. Keberanian dialektis itu maksudnya apa itu? Keberanian dialektis adalah suatu keberanian dalam desakan ketiadaan arti dan ketidaklogisan hidup. Maksudnya apa itu ya? Maksudnya adalah begini. Mereka itu berusaha untuk mengalahkan penderitaan, walaupun di saat yang sama mereka akui bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan penderitaan itu. Sehingga orang-orang eksistensialis kadang-kadang bisa menawarkan kepada kita bunuh diri saja. Bunuh diri saja. Kenapa? Kita tidak membiarkan masalah atau penderitaan mengalahkan kita. Tubuh ini, diri ini milik kita. Kita yang menjadi penentu bagi seluruh makna tujuan eksistensi kita. Tapi juga di saat yang sama saya tahu bahwa penderitaan saya tidak bisa taklukkan. Maka bunuh diri. Orang eksistensialis bisa memberikan tawaran demikian. Mereka mengakui adanya penderitaan, tetapi di saat yang sama mereka juga tahu kerapuhan manusia, namun tidak mau menyerah kepada Tuhan. Caranya adalah lawan habis-habisan. Itu yang disebut dengan keberanian dialektis, tetapi di saat yang sama ambruk, ya, hancur dengan dirinya sendiri. Maka di sini Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa manusia mengakui adanya penderitaan, walaupun di saat yang sama ada yang mengatakan itu ilusi, tetapi di saat yang lain mereka juga tidak bisa menyangkali fakta penderitaan, maka mereka berusaha untuk menjauhinya, mereka berusaha untuk mengatasinya dengan kekuatan mereka sendiri dan pada akhirnya mereka berputus asa. Maka orang-orang Kristen ketika menghadapi penderitaan, pertanyaan, mengapa Allah mengizinkan penderitaan, harus kembali kepada kedaulatan Allah. Nah, mari kita mulai belajar lebih dalam lagi tentang konsep kedaulatan Allah. Next slide. Alkitab memberitahukan kepada engkau dan saya bahwa penderitaan itu hadir di dalam dunia ini oleh karena kejatuhan ya. Mengakibatkan penderitaan. Tetapi di saat yang sama, kayu salib menunjukkan kepada kita bahwa penderitaan tidak selalu karena dosa. Tapi penderitaan itu karena kemuliaan Allah. Maka di dalam kacamata Alkitab, penderitaan ada dua macam perspektif. Perspektif yang pertama, penderitaan hadir dalam hidup manusia karena manusia berdosa. Perspektif salib yang kedua adalah penderitaan hadir bukan karena dosa tetapi karena kemuliaan Allah. Jadi pertanyaannya, kenapa Allah izinkan? Ya, Allah izinkan penderitaan itu terjadi. Kita mulai dengan kedaulatan Allah dan dosa. Di dalam pandangan beberapa bapak gereja, Bapak Ibu, kita seringkali mendengar Allah mengizinkan manusia jatuh dalam dosa. Dan dengan demikian Allah mengizinkan akibat dosa yaitu penderitaan terjadi dalam kehidupan manusia termasuk kematian, terpisah dari Allah dan seterusnya.
Nah, bagaimana saudara memaknai tentang izin? Allah mengizinkan dosa terjadi dan itu berarti manusia menderita dan mati. Allah mengizinkan penderitaan bagi Kristus yang adalah orang benar karena kemuliaan Allah. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksudkan dengan izin itu? Sekali lagi pandangan beberapa bapak gereja termasuk Pelagian, Katolik Roma, Remonstran, Lutheran dan banyak teolog modern lainnya. Mereka mengatakan begini, dosa tidak berada di luar pengetahuan dan kuasa Allah, tetapi dosa berada di luar kehendak Allah. Allah tidak menghendaki dosa, Dia hanya mengizinkannya dan tidak mencegahnya. Pengakuan tentang apa? Kemahakuasaan Allah ada ya. Pengakuan tentang apa lagi di situ? Maha taunya Tuhan. Dia bukan cuma maha kuasa, tapi dia juga maha tahu. Coba Bapak Ibu pikir ya, kalau dia maha tahu, dia maha kuasa, tapi apa yang terjadi berada di luar dari kehendak dia. Kira-kira apa implikasinya? Allah maha tahu, Allah maha kuasa. Tetapi dosa terjadi di luar dari kehendak Allah. Jadi kalau begini implikasinya bagaimana Bapak Ibu? Ya? Wah berat Bapak Ibu. Kalau seperti ini saudara, berarti Allah tidak sama sekali mengontrol akan dosa tersebut. Dia tahu, dia izinkan. Tapi dia nggak bisa bikin apa-apa. Dia nggak bisa cegah saudara. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Allah tahu, Allah maha kuasa. Tapi itu terjadi di luar kehendak Allah, maka Allah tidak cegah. Allah membiarkan saja. Ya. Maka Bapak Ibu akan bilang, ya wajar aja. Begitu kan ya, terjadi. Begitu ya. Kesannya Allah kok tidak punya kuasa sama sekali untuk menghentikan itu dan seterusnya saudara. Ini sesuatu yang sekali lagi pemikiran yang melihat izin dalam tindakan negatif sebagai meniadakan penghambat, sebagai tindakan tidak menghendaki untuk mencegahnya, membiarkan saja itu terjadi, ya, karena berada di luar daripada kehendak Allah. Ini sama seperti misalnya saya mengizinkan anak saya tahu dia melakukan sesuatu, saya mengizinkannya dia melakukan itu dalam pengetahuannya saya. Saya berkuasa tetapi saya nggak menghendaki itu. Wes kalau kamu mau lakukan, saya tidak mencegahnya. Begitu. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Itu dalam pandangan daripada Bapak Gereja Pelagian, Katolik Roma, Remonstran, Lutheran, dan banyak teolog modern. Beda dengan Agustinus. Kita ini di jalurnya Agustinus dan Calvinis Bapak Ibu. Yang beda sekali lagi dengan Lutheran. Agustinus mengatakan izin itu bersifat positif. Allah bukan saja maha kuasa, Allah bukan saja maha tahu, tetapi Allah menghendaki untuk mengizinkan kejahatan itu terjadi. Evil itu terjadi. Wah sampai di sini Bapak Ibu dan saya mulai pikir ya. Dia maha tinggi, maha kuasa, maha tahu ya pemerintahannya, kehendaknya langsung berkuasa di situ. Allah bukan saja kasih izin, seolah-olah dia tidak mampu mencegahnya dan dia membiarkan begitu saja terjadi. Ya, sesuatu yang lost control dari dia tidak. Tetapi dia menghendaki untuk mengizinkan kejahatan itu terjadi. Itu positif. Dia kehendaki itu. Maka Agustinus, Bapak Gereja, mengatakan bahwa tidak mungkin. Izin itu tidak mungkin semata-mata bersifat negatif. Tetapi harus menjadi tindakan dari kehendak Allah. Allah aktif menghendaki itu. Bukan pasif. Oleh karena itu tidak ada apapun yang terjadi kecuali Sang Maha Kuasa menghendakinya untuk terjadi. Entah ia mengizinkan itu terjadi atau ia sendiri menyebabkan itu terjadi. First cause and second cause. Ini kalimat daripada Agustinus memperkuat ini ya. Jadi Agustinus itu hanya menyimpulkan secara sistematis apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi kita harus ingat. Ketika Allah berkehendak mengizinkan kejahatan terjadi, itu dia secara aktif menghendakinya. Ya, nanti sampai di sini Bapak Ibu mulai pikir, jangan-jangan nih nanti kita jatuh ke dalam ekstrim bahwa berarti Allah penyebab dosa, Allah penyebab penderitaan dan seterusnya ya. Maka mari kita lihat lebih lanjut.
Next slide. Pandangan Reform Calvinis berbasiskan kepada pandangan daripada Bapak Gereja Agustinus. Statementnya jelas oleh Herman Bavinck bahwa dosa sebagai kehendak Allah, yang berarti penderitaan akibat dosa itu juga merupakan bagian daripada kehendak Allah. Ya, ini ya Bapak Ibu, big picture-nya ya. Bavinck bilang begini, Allah pasti menghendaki kemungkinan dosa. Kemungkinan dosa, maksudnya apa itu Bapak Ibu ya? Ini kalimat yang begitu penting, saya bold ya. Allah secara kekal membentuk dosa sebagai kutub yang secara absolut berlawanan dengan dirinya, sehingga dalam pengertian tersebut memasukkannya di dalam dekritnya. Ini dekrit saudara. Yang bilang big picture-nya rancangan Allah ini disebut dengan dekrit atau ketetapan kekal Allah. Yang sudah dibuat Allah sebelum segala sesuatu ini dicipta. Maka di dalam pemikiran daripada Reform Calvinis saudara, ide dosa itu bukan ada dalam pikiran ciptaan lebih dahulu. Ide dosa ada dalam pikiran Tuhan Allah. Kalau sampai di sini saudara mulai pikir ya, ide dosa dalam pikiran Tuhan Allah ini bagaimana caranya? Saudara lihat ya, Allah secara kekal membentuk dosa. Dia pakai ilustrasi kutub yang secara absolut berlawanan dengan dirinya. Coba bandingkanlah ilustrasi ini ilustrasi pasti ada kelemahan. Orang kalau cipta baterai saudara, ada namanya kutub positif dan kutub negatif toh. Kutub positif dan kutub negatif itu secara absolut pasti bertentangan toh, kontradiksi kan. Tetapi akan berfungsi ketika keduanya itu berjalan kan ya. Iya tidak? Untuk mencapai tujuan si pencipta baterai, ya tidak. Begitu juga Tuhan Allah. Waktu dia pencipta baterai, kutub positif, kutub negatif. Ide pertama tentang kutub positif, kutub negatif ada pada baterai atau ada pada si pencipta? Pada si pencipta. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Jadi di dalam pandangan daripada Tuhan Allah, ide dosa itu ada dalam pikiran Tuhan Allah lebih dahulu. Maka dia menetapkannya bagaimana cara kerjanya itu seperti apa. Nah, berdasarkan kemungkinan objektif tersebut, maka Allah menciptakan malaikat dan manusia dengan cara sedemikian rupa sehingga mereka dapat berdosa dan jatuh. Perhatikan ini. Wah, ini kalimat yang penting ya saudara. Ini kalimat menunjukkan kedaulatan Tuhan saudara. Bukan berarti Allah itu menginginkan saudara jatuh dalam dosa. Bukan. Tapi saudara perhatikan ya. Berdasarkan kalimat objektif di atas. Ya, statement yang tadi dikatakan itu ya. Allah menciptakan kutub yang secara absolut berlawanan itu ya, dosa itu ya. Maka dia menciptakan manusia, menciptakan malaikat dengan kemungkinan dapat jatuh, dapat berdosa. Kenapa saudara? Saudara lihat ya di dalam creation ya. Adam dan Hawa dicipta sempurna atau tidak? Ya? Yang jawab sempurna angkat tangan. Yang jawab tidak sempurna? Kenapa bilang sempurna? Kalau dia sempurna kenapa dia masih mungkin jatuh dalam dosa? Ada roh yang lain mempengaruhi. Jangan pakai roh lah ya. Ular memang datang cobai mereka lah ya. Iblis pakai ular kan ya. Nah sekarang perhatikan ya. Adam dan Hawa dicipta sungguh amat baik, tidak sama dan sempurna. Kalau sempurna maka kemungkinan untuk jatuh dalam dosa dan mati itu sudah dicabut sama Tuhan Allah. Mereka dicipta sungguh amat baik di dalam kekudusan tetapi bukan di dalam kesempurnaan. Maka di dalam creation, saudara perhatikan di situ ada kata belum. Ya. Apa yang belum diberikan kepada manusia? Di dalam creation. Mereka belum memiliki karunia tertinggi untuk kehidupan kekal. Makanya diuji pasal 3. Pasal 3 itu adalah ujian daripada Allah supaya manusia naik level kepada hidup yang kekal. Itu tujuannya. Tapi manusia gagal makanya mati kekal kan ya. Adam kedua yang taat lantas memberikan hidup yang kekal. Clear ya? Maka di dalam creation kenapa manusia belum sempurna? Karena manusia belum memiliki karunia tertinggi yaitu hidup kekal. Manusia juga masih mungkin dosa dan jatuh karena manusia belum punya karunia ketekunan untuk tetap percaya dan taat kepada Allah selama-lamanya. Belum.
Karena itu dalam kehendak bebas manusia, ketika iblis mencobai melalui ular, mereka pilih untuk tolak firman. Clear ya? Maka mereka belum sempurna. Mereka belum memiliki kebebasan tertinggi, yaitu kebebasan untuk tidak lagi mampu berkeinginan dosa. Kenapa mereka bisa lawan Tuhan Allah? Karena mereka menggunakan seluruh kapasitas pada diri mereka secara bebas dan analisa berdasarkan analisanya, interpretasinya ular. Lalu mereka ambil keputusan. Dan itu membuktikan manusia tidak sempurna. Dengan kata lain, manusia di dalam creation belum punya seluruh kapasitas itu. Makanya Kejadian pasal 3 itu penting Bapak Ibu. Tuhan beri ujian itu supaya mereka bisa naik level, bisa dapat semua berkat ini. Tapi faktanya mereka tidak bisa dapat. Maka saya katakan, kemungkinan objektif yang dikatakan Allah secara kekal membentuk dosa sebagai kutub secara absolut berlawanan dengan dirinya, sehingga dalam pengertian tersebut memasukkannya di dalam dekret dan memungkinkan secara sejarah, historis. Secara historis, itu terjadi di dalam ciptaan. Melalui kapasitas yang belum diberikan ini. Clear ya Bapak Ibu ya? Di sini ada kesinambungan antara dekretnya Tuhan Allah dengan tindakan historisnya dia di dalam permulaan penciptaan. Ya. Next. Keadaan malaikat dan manusia pre-fall. Mereka dapat untuk tidak berdosa dan mati. Ini kalimat daripada Agustinus. Posse non peccare et mori, able not to sin and to die. Dapat untuk berdosa dan mati. Posse peccare et mori, able to sin and to die. Jadi kalau saudara lihat di sini, ini adalah kapasitas yang ada pada diri manusia dan malaikat pre-fall. Ya. Nah, maka ketika Allah menghendaki untuk mengizinkan adanya dosa, ya, itu tidak sama dengan mengatakan bahwa Allah adalah agensi daripada dosa itu. Sehingga kita tidak bisa katakan bahwa Allah pencipta dosa, bukan. Atau Allah itu pelaku dosa, bukan. Tetapi agensi daripada dosa itu adalah ciptaan itu sendiri, kehendak daripada ciptaan itu sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, Allah menghendaki adanya dosa, penderitaan terjadi pada diri manusia, pada seluruh ciptaan. Tetapi di saat yang sama, aktualisasi ya, daripada rancangan atau dekret Allah, itu agennya bukan Allah, tapi agennya adalah malaikat dan agennya adalah manusia. Makanya iblis jatuh. Lalu kemudian di sini Adam dan Hawa jatuh kan ya. Sehingga kita katakan bahwa pelaku dosa itu adalah manusia. Agensinya adalah manusia. Dan sejak saat itu manusia mengalami apa yang disebut dengan penderitaan demi penderitaan demi penderitaan. Ya. Sampai kepada kematian yang kekal. Lalu apakah ada tujuan baik yang Allah berikan dengan menetapkan dekret ini kepada seluruh ciptaan? Adakah tujuan yang baik? Sehingga dengan demikian kita yang ada di dalam ini, seluruh tahapan-tahapan kehidupan kita ini kita bisa melihat di dalam kacamata Tuhan dan kemudian bisa menanggung penderitaan itu di dalam iman dan ketaatan kepada Allah. Nah mari kita lihat next slide-nya. Apa tujuan Allah mengizinkan dosa, penderitaan ada di dalam dekret kekalnya dan di dalam pelaksanaan daripada dekret kekalnya termasuk dalam kehidupan orang-orang percaya. Ada beberapa tujuan yang kita bisa dapatkan di sini. Yang pertama, penderitaan dosa yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah untuk menyatakan kemuliaan dan pemerintahannya atas segala sesuatu termasuk atas dosa dengan segala perkembangan dan penyebarannya. Bapak Ibu, kalau saya katakan dosa, segala perkembangan dan penyebarannya, itu berarti sepanjang zaman, sejak dosa pertama ada di Taman Eden, sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali, seluruh improvisasi dosa, seluruh perkembangan dosa, seluruh apa saja yang terjadi pada diri manusia dan juga pada malaikat yang telah jatuh dalam dosa, itu under di bawah pemerintahannya Tuhan Allah. Tidak ada dosa yang berkembang, tidak ada sesuatu yang dapat menyebar di luar daripada pemerintahan Allah. Termasuk sakit penyakit. Kalau Bapak Ibu baca di dalam
kitab-kitab yang ada di dalam teks ini mungkin kita baca ya sebentar ya. Mulai dari Ibu Ida baca Ulangan 2 ayat 30. Kemudian Ibu Siska baca Yosua 11 ayat 20. Yosua 11 ayat 20. Jesslyn baca Yohanes 12 ayat 40. Grace tolong baca Ayub 1 ayat 11 sampai 12. Silakan Bu Ida. Ulangan 2 ayat 30. Tetapi Sihon raja Hesbon tidak mau memberi kita berjalan melalui daerahnya. Sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati. Dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Seperti yang terjadi sekarang ini. Ya. Yosua. Sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditempat dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diceritakan kepada mereka. Ya, next. Next. Ya, Bapak Ibu lihat di situ ada dua contoh ya. Yang terjadi pada diri manusia dan yang terjadi pada diri iblis kan ya. Yang pada diri manusia Allah memang dalam hal ini memimpin kejahatan untuk kebaikan dan menjadikannya melayani kemuliaan Allah. Jadi dosa yang ada pada diri manusia, kekerasan hati yang ada pada diri manusia itu dipakai oleh Allah sebagai sarana yang tidak dapat dilawan, yang tidak dapat melawan di tangan Allah untuk melayani kemuliaan Allah. Bapak Ibu lihat di sini ya. Manusia yang berdosa itu keras hati ya, bukan karena dia belum keras hati lantas Tuhan Allah kasih keras hati, bukan. Karena memang naturnya sudah keras. Dosa. Iblis. Ini juga adalah berdosa naturnya ya. Kedua kelompok makhluk ciptaan Allah, ini adalah kelompok yang disebut sebagai agen moral Allah. Yang memiliki kehendak bebas dan ini adalah pribadi. Sehingga mereka di dalam kapasitas mereka, dalam kebebasan mereka dapat menganalisa mana yang benar, mana yang salah. Berdasarkan hukum-hukum yang Allah telah berikan kepada mereka. Ya. Maka di dalam konteks ini Allah pakai keras hatinya mereka, dosanya mereka ini untuk menggenapi apa yang menjadi rancangan kemuliaan Tuhan. Tuhan bilang apa? Itu raja keras supaya Tuhan serahkan ke tangan Israel, bunuh mati dia. Yang lain juga dibuat keras hati supaya Tuhan serahkan dia, bunuh mati dia. Keadilan Tuhan itu terlaksana. Dosa tidak bisa melawan kehendak Allah. Termasuk iblis. Dia usulkan A, B, C dan seterusnya. Tuhan Allah bilang silakan tapi dengan batasan tertentu. Ya. Ketika Allah bilang silakan dengan batasan tertentu, jangan pikir iblis punya ide itu sesuatu yang berada di luar kontrolnya Tuhan. Makanya saya katakan di situ ya, di slide. Allah memikirkan dan memimpin kejahatan untuk kebaikan dan menjadikannya melayani kemuliaan Allah. Maka ketika Allah mengizinkan secara positif menghendaki engkau dan saya sakit. Entah itu dia pakai iblis untuk gocok kita. Atau dia pakai orang fasik yang menghancurkan kita. Entah melalui guna-guna kah? Atau kita salah makan kah? Atau virus kah? Yang lain-lain kah yang di sekeliling kita? Bakteri kah? Allah izinkan itu terjadi secara positif. Dia menggunakan itu untuk melayani kemuliaan Allah. Bapak Ibu mana tahu? Ternyata waktu Bapak Ibu mengalami virus yang mungkin virus yang mengerikan. Tahu-tahu di dalam proses itu Allah bawa saudara mengerti kehendak Tuhan. Dan melihat bahwa virus ini ada di bawah kekuasaan Tuhan. Virus hanya alat untuk membawa saudara kenal Tuhan. Itu kan salah satu contoh saja yang paling
kalau kita mau bilang paling kecil di antara kita ini ya, virus entah COVID kah, virus apakah bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ingat bahwa Allah itu pikir. Dia pikir sampai begitu detail, dia pimpin kejahatan itu untuk kebaikan dan menjadikannya melayani kemuliaan Allah. Jadi tidak pernah ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada virus, ada bakteri yang bekerja untuk tujuan mereka sendiri. Tidak pernah. Tetapi mereka diizinkan Allah secara positif untuk layani kemuliaan Tuhan. Dan bagi kebaikan umat Tuhan. Sehingga ada satu quotation yang saya sempat sebutkan di Yisrael. Yisrael bilang begini. Jika penderitaan terjadi dalam kehidupan engkau dan saya, Allah kehendaki itu terjadi. Dan ternyata melalui penderitaan itu membawa kita lebih dekat kepada Kristus. Membawa kita lebih dekat kepada Alkitab. Kepada doa. Maka sesungguhnya penderitaan itu adalah blessing. Berkat dari tangan Tuhan. Karena dipakainya untuk bentuk kita. Dipakainya untuk kemuliaan Tuhan. Dipakainya untuk melayani kehendak Tuhan. Ya. Sehingga di dalam hal ini penderitaan, dosa dan segala sesuatu itu terlalu kecil di tangan Tuhan. Terlalu kecil di tangan Tuhan untuk Tuhan Allah itu selesaikan. Tapi kalau dia izinkan itu terjadi berarti dia mau supaya semuanya itu takluk kepada pemerintahannya dia. Kedua, ya, sebelum kita masuk kepada poin yang kedua daripada tujuan Allah mengizinkan penderitaan dan dosa terjadi. Saudara lihat di sini ya, Allah menginginkan adanya kejahatan dalam cara yang kudus. Meskipun menggunakan dosa, Allah tidak pernah melakukan dosa. Allah menghendakinya sehingga di dalam dan berlawanan dengan dosa itu ia dapat memancarkan atribut-atribut ilahinya. Saudara perhatikan ya, Allah menginginkan adanya kejahatan dalam cara yang kudus. Itu gimana ya caranya ya, saudara mikirnya itu bagaimana ya? Ketika Allah mengizinkan atau menghendaki dosa dan penderitaan dan kematian terjadi dalam dekret kekalnya, ini bukan dikehendakinya di dalam cara berpikir atau ketidakkudusan. Contoh ya, kalau kita ya punya satu rancangan tertentu saudara, itu bisa bias. Ya tidak? Bias motif paling tidak. Motifnya tadi mungkin untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Lama-lama dalam perjalanan motif ganda saudara. Bukan cuma ganda, triple dan seterusnya. Itu berubah dari tujuan yang seharusnya. Yang menunjukkan bahwa kita bisa bias di dalam perencanaan kita, di dalam motif-motifnya kita. Kalau Allah tidak. Allah itu karena dia kudus, bahkan dia berpikir tentang dosa pun berpikir di dalam kekudusan. Contoh ya Bapak Ibu ya, waktu Yesus ketemu orang yang berzina. Ada yang tanya sama saya, coba bayangkan ini anak muda punya pikiran ini ya. Tuhan Yesus gak mikir untuk nikah. Coba bayangkan anak muda, coba pikir begitu. Tuhan Yesus kenapa? Bahkan anak saya yang perempuan ini, entah dia dapat insight dari mana, tiba-tiba ditanya saya, Mama, kenapa Tuhan Yesus itu tidak punya istri? Dia tidak punya anak juga. Bagaimana Bapak Ibu memberikan penjelasan? Waktu dia ketemu dengan perempuan pezina, dia bukan tidak tahu apa itu zina, dia bukan tidak tahu perkembangan zina itu seperti apa. Dia tahu. Tapi anehnya dia tidak dinajiskan oleh perzinahan itu. Orang yang zina itu justru ditahirkan, dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Begitu juga dia ketemu jenazah kan ya. Biasanya orang sentuh jenazah dia jadi najis. Tuhan Yesus tidak. Dia sentuh jenazah, jenazahnya jadi tahir, bangkit. Yang menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa secara esensial, secara natur, Kristus itu kudus adanya. Maka ketika dosa dan penderitaan ada di dalam big picture-nya Tuhan Allah, rancangan kekalnya Tuhan, itu bukan di dalam kehendaknya yang najis. Tapi di dalam kehendaknya yang kudus. Bagi kemuliaan Kristus. Maka di sini saudara dan saya bisa lihat bahwa di dalam keadaan dosa sekalipun, di dalam keadaan yang paling mengerikan sekalipun, saudara bisa ketemu atribut-atribut Allah memancar dengan begitu mulia. Contoh di mana? Kayu salib ya. Kayu salib ini kan murka Allah kekal di sini saudara. Murka Allah kekal, seluruh kebusukan manusia ada di sini, kebusukannya iblis dengan segala pelampiasan amarahnya iblis itu ditaruh di sini semua saudara. Tapi anehnya di salib terpancar atribut-atribut Allah dengan begitu luar biasa. Kenapa di sini dalam ketelanjangan Tuhan Yesus? Yesus gak pakai satu pun benang tutup dia punya aurat. Walaupun kalau di gambar-gambar ada yang menutup auratnya. Di dalam aslinya
Yesus tidak pakai satu pun kain tutup auratnya. Saudara bisa bayangkan dalam keadaan demikian yang begitu memalukan, begitu menghinakan, dalam keadaan saudara lihat ya, dosa yang berlawanan secara absolut dengan naturnya Allah. Tetapi justru dalam perlawanan absolut, kemuliaan Allah terpancar dan begitu luar biasa hebatnya. Maka di sini kita bisa lihat ya, apa yang Allah kerjakan. Kedaulatan Allah berkuasa atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita menderita, jangan jadi kayak doketis, jangan jadi kayak stois, jangan jadi hedonis, jangan jadi eksistensialis. Percaya bahwa Allah berkuasa atas semuanya itu. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang paling menghinakan, paling luar biasa. Seluruh alam semesta ini nih hantam habis kepada Tuhan Yesus. Tapi atribut Tuhan Allah tidak pernah ditenggelamkan oleh penderitaan, dosa, dan segala kehinaan daripada manusia yang telah jatuh dalam dosa. Allah tidak memaksakan dosa terjadi, juga tidak menahannya dengan cara kekerasan. Ini menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang bebas, absolut bebas. Dan manusia yang diciptakannya juga adalah manusia yang bebas relatif. Maka di sini dikatakan Allah tidak memaksakan dosa terjadi. Tidak ada pemaksaan di Kejadian pasal 3. Tidak menahannya dengan cara kekerasan. Walaupun Allah berkuasa untuk mencegah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tetapi sebaliknya mengizinkannya untuk mencapai potensi dinamisnya yang sepenuhnya. Di sini saudara perhatikan. Allah mengizinkan dosa memiliki segala sesuatu. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dunia ciptaannya yang bahkan Yesus Kristus yang diurapinya diizinkan, ditaklukkan di bawah kuasa dosa dan akibat dosa. Mengizinkan dosa untuk menggunakan segala sesuatu yang adalah milik Allah. Mengizinkan dosa memiliki kebebasan sedemikian rupa sehingga dosa membinasakan dirinya sendiri dengan kebebasan tersebut. Ini menarik. Saudara lihat ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan Allah kutuk bukan Adam dan Hawa saja kan ya. Tuhan Allah kutuk juga iblis dan juga alam semesta. Ya. Dan menariknya adalah ketika iblis bekerja menggoda Adam dan Hawa, iblis pakai ciptaannya dia, ular yang paling cerdik. Iblis tidak pernah bisa bekerja tanpa menempel pada kebaikan. Ini kayak benalu. Benalu itu bisa hidup kalau menempel pada pohon kan ya. Maka tidak pernah dosa itu bereksistensi dengan dirinya sendiri. Dia harus menempel pada yang baik. Dosa adalah sesuatu yang tidak baik. Perlawanan terhadap yang baik. Maka dosa ketika terjadi, penderitaan ketika terjadi, dia akan pakai segala yang baik dari Tuhan Allah. Begitu. Karena dari situlah dia dapat, dia punya tanda petik ya, eksistensi untuk bisa bertahan. Begitu. Nah, tetapi saudara perhatikan ya, yang namanya benalu, dia tidak akan hidup lama kalau pohonnya itu kuat ya saudara. Maka di sini dikatakan Allah mengizinkan dosa memiliki kebebasan sedemikian rupa sehingga dosa membinasakan dirinya sendiri dengan kebebasan tersebut. Dosa yang menggunakan seluruh kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam ciptaan, dia pikir ya, iblis pikir, manusia berdosa pikir ya, dengan kekuatan dosa itu dia bisa merajalela dan berkuasa atas alam semesta ini. Jawabnya tidak. Pada akhirnya di akhir zaman yang terjadi adalah apa? Kebinasan kekal di sini ya. Semua dosa akan dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga ini menjadi kehancuran mutlak daripada dosa dan penderitaan. Dan ini memberikan penghiburan bagi engkau dan saya bahwa apa yang kita alami hari ini di bumi ini pada akhirnya akan diselesaikan secara tuntas oleh Kristus, secara sempurna oleh Kristus dan mengembalikan segala sesuatu kembali kepada tangan Tuhan ya di dalam kesempurnaan nanti ya. Mulai dari Yesus mati di atas kayu salib, bangkit dan seterusnya sampai dia datang kembali. Sekarang yang kedua, apa tujuan Tuhan Allah mengizinkan dosa terjadi dalam kehidupan kita? Calvin mengatakan bahwa penderitaan terjadi dalam kehidupan manusia, khususnya kepada orang-orang percaya, untuk menyatakan keserupaan kita dengan Kristus. Keserupaan kita dengan Kristus. Kalau kita lihat mengenai keserupaan saudara, Yesus ini kan menderita tadi kan saya katakan karena kemuliaan Allah ya. Bukan karena dosa. Petrus bilang kalau orang menderita karena dosa, wajar dia menderita. Wajar dia menangis karena itu. Karena memang dia harus dipukul karena dia berdosa.
Tapi kalau dia menderita bukan karena dosa, ini menjadi suatu ucapan syukur, menjadi suatu kebahagiaan. Maka Luther dan Calvin punya pemikiran yang sama. Luther bilang pola salib menjadi pola bagi keseluruhan perjalanan hidup Kristen. Melalui jalan salib, penderitaan, kehinaan, kekalahan, Allah membawa umatnya memasuki minggu Paskah yang penuh sukacita dan kemenangan, yang berarti memiliki jaminan berkat dan kelepasan. Jadi Calvin dan juga Luther itu mengatakan bahwa orang-orang Kristen akan menyerupai Kristus di dalam penderitaan ini. Yang menghasilkan kemuliaan Allah, bahkan penderitaan itu juga berasal daripada kemuliaan Allah. Itu keserupaan, sehingga ketika Bapak Ibu menderita, coba dievaluasi ulang. Saya menderita ini karena saya berdosa atau bukan? Kadang-kadang saya menderita itu karena saya salah makan apa yang tidak boleh saya makan. Dokter sudah larang saya makan lagi, akhirnya sakit lagi. Jadi ini sakit karena kerjaan sendiri. Kalau saya ketemu anak saya makan karena begitu, sudah dilarang makan es krim, amandelnya kambuh. Saya bilang tanggunglah sakitmu sendiri. Jangan bicara sama mama. Saya bilang tanggung itu karena kamu punya perbuatan sendiri. Begitu. Itu disiplin ya. Tapi kalau bukan karena dosa kita, Bapak Ibu harus benar-benar berlutut di hadapan Tuhan, minta penyertaan Tuhan agar bisa melewati proses tersebut ya, dan bisa menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kesukaran itu. Kita ambil contoh ya. Kolose 1 ayat 24 kita baca. Kolose 1 ayat 24. Kita baca sama-sama ayat ini, Kolose 1 ayat 24, 2 ya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ini kalimat Paulus yang menunjukkan kepada kita tentang menyerupai Kristus. Keserupaan dengan Kristus. Apa maksudnya dia bilang? Menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Apakah penderitaan Tuhan Yesus itu kurang bagi jemaat? Bukan ya. Tidak terdapat kekurangan pada penderitaan Kristus sebagai penebusan bagi umat Allah. Penderitaan Kristus adalah penderitaan yang final. Kata kurang pada penderitaan Kristus yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan Kristus tidak hadir secara fisik. Ya. Sedangkan umat Allah, jemaat Kolose itu mengalami penderitaan, kematian karena mereka memberitakan Injil Kristus. Sedang Tuhan Yesus tidak hadir secara fisik. Lalu siapa yang merepresentasikan Kristus di situ? Yang mewakili Kristus, menghadirkan Kristus di tengah-tengah jemaat Tuhan. Paulus, saudara. Paulus menggenapkan dalam dagingku, yang berarti dia hadir secara fisik sebagai anggota tubuh Kristus yang mewakili Kristus untuk melanjutkan penderitaan Kristus bagi jemaat. Pasal 2 ayat 5, kita baca ya. Kolose 2 ayat 5. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Itu menunjukkan bahwa Paulus adalah wakilnya Tuhan Yesus yang mendampingi jemaat Tuhan secara fisik, berhadapan dengan penderitaan. Bahkan penderitaan Paulus itu sendiri terkait dengan misi penginjilan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, itu mengakibatkan banyak penolakan, penganiayaan, sampai dengan Paulus itu dibunuh mati kan ya. Dan ini menunjukkan apa? Relasi yang erat antara gereja dan kepala gereja. Kristus adalah kepala gereja. Dia menderita karena kemuliaan Allah. Maka tubuh Kristus, jemaat, yang adalah tubuh Kristus, juga akan menderita dan mengalami kemuliaan Allah.
Ini adalah pola yang pasti terjadi. Keserupaan. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu melayani dan Allah izinkan terjadi misalnya tiba-tiba sakit tertentu. Atau tiba-tiba ada kecelakaan tertentu. Bersukacitalah karena Bapak Ibu berbagian di dalam keserupaan dengan Kristus. Bersyukur karena saya melayani Tuhan, maka saya menderita bagi Tuhan. Itu adalah sesuatu yang menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Jemaat gak lihat Tuhan Yesus secara fisik saat ini, tapi dia lihat hamba Tuhannya. Jemaat Kolose menderita, dia lihat Paulus menderita juga. Ya, seperti Kristus menderita, Paulus juga menderita. Bagi kemuliaan Allah, demikian juga jemaat. Maka jemaat dikuatkan imannya, jemaat dihiburkan imannya. Karena dia tidak sendiri, tetapi Kristus hadir melalui para hamba Tuhan, melalui para penatua, melalui para majelis, melalui para pengurus yang jadi teladan hidup bagi jemaat Tuhan. Menderita di dalam keserupaan dengan Kristus. Maka penderitaan tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang menjadi musuh daripada umat Tuhan. Kalau saudara menderita karena Kristus, karena kemuliaan Kristus, saudara harus bersuka cita. Walaupun bergumul ya, untuk itu tuh bergumul. Gimana bersuka cita, berbahagia di tengah-tengah penderitaan melayani Tuhan? Gak mudah ya. Tapi saudara, Paulus sudah menjadi teladan. Makanya Paulus bilang, ikuti aku sama seperti aku ikut Tuhan Yesus. Maka begitu juga kita. Ya, maka penderitaan dalam kacamata Kristen tidak boleh dilihat sebagai permusuhan jika itu datang dari kemuliaan Tuhan. Saudara harus terima itu dengan sukacita. Ketiga, terakhir, tujuan daripada penderitaan dalam kehidupan orang-orang percaya. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 9 yang pada minggu lalu kita sudah bacakan. Berbicara mengenai tujuan penderitaan terjadi dalam hidup umat Allah adalah untuk menguduskan umat Allah. Luther bilang kehidupan Kristen itu seperti paradoks penderitaan. Kalau kita coba lihat ya, di dalam seluruh perjalanan sejarah kehidupan orang percaya, gereja PL maupun gereja PB, Allah mengerjakan hal yang sama, yaitu menguduskan umat Allah melalui penderitaan. Maka kehidupan umat Allah itu sebenarnya kehidupan yang bisa disimpulkan sebagai proses pengudusan dari Allah. Ini ya, kita coba ambil ini. Oke, Bapak Ibu, ini proses yang kita sebut sebagai proses pengudusan. Seumur hidup gereja, sejak permulaan gereja itu didirikan oleh Allah, seluruh kehidupan gereja adalah kehidupan yang diproses di dalam pengudusan. Kita tidak saja menerima status dibenarkan oleh Allah, tetapi kita juga kondisi kita dikuduskan hari lepas hari. Maka sarana pengudusan itu adalah penderitaan. Ini sarananya. Walaupun tidak selalu Allah pakai penderitaan. Allah juga bisa pakai kelimpahan. Allah bisa pakai hal-hal yang lain. Tetapi yang terutama di dalam keserupaan dengan Kristus adalah penderitaan sebagai sarana untuk menguduskan kita hari lepas hari dan menumbuhkan penyangkalan diri hari lepas hari. Penyangkalan diri itu apa sih? Penyangkalan diri artinya berkata tidak kepada diri, ya kepada Allah. Tidak pada diri, ya kepada Allah. Dan ini adalah suatu proses yang terus menerus dibentuk Tuhan hari lepas hari. Sehingga harus ada yang namanya pertumbuhan penyangkalan diri. Alkitab bilang tidak ada penyangkalan diri tanpa jalan salib. Kalau mau sangkal diri harus pikul salib. Pikul salib pasti sangkal diri. Itu dua hal yang pasti berjalan bergandengan saat yang sama. Maka penderitaan, Luther bilang gini, penderitaan menyembuhkan orang percaya terlebih dahulu dengan menghancurkannya. Jadi menyembuhkan tapi dengan cara menghancurkan. Ya, menyembuhkan dengan cara menghancurkan. Kemudian penderitaan juga adalah
cara untuk merendahkan orang percaya yang tinggi hati. Ini yang disebut dengan paradoks ya. Penderitaan menyembuhkan dengan cara menghancurkan. Penderitaan ya, meninggikan, memuliakan orang percaya dengan cara merendahkan. Ya. Hancur, sembuh. Ya. Rendah, ditinggikan. Penderitaan mengikis habis kepercayaan orang percaya kepada diri sendiri. Andalkan diri. Ya. Kemudian menjadi orang yang mengandalkan Tuhan saja. Dan terakhir Luther bilang bahwa menghancurkan mulut besar atau kesombongan manusia supaya mereka hanya bermegah di dalam Kristus semata. Bukankah ini adalah fakta hidup kita? Walaupun kita orang percaya Bapak Ibu, kita ini orang-orang yang punya kecenderungan mengandalkan diri terlalu kuat. Mengandalkan kekayaan, mengandalkan kesehatan, mengandalkan kecerdasan, mengandalkan pembenaran diri sendiri, mengandalkan banyak hal. Maka supaya saudara sampai kepada pertumbuhan penyangkalan diri dan pengudusan, Allah harus pukul itu semua, kasih hancur. Dan Allah pukul dengan cara apa? Kasih penderitaan. Masih tidak mau, dia pukul lagi. Masih tidak mau, dia pukul lagi. Sampai kapan? Sampai saudara bertobat. Kalau mau sembuh sakitmu, dihancurkan. Kalau mau rendah hatimu, mau ditinggikan oleh Tuhan, harus direndahkan lebih dahulu. Orang yang mau tinggi tapi tidak mau direndahkan oleh Tuhan, itu kesombongan seperti iblis. Satu kali ada pertanyaan di kelas Kamis pusat. Waktu itu saya pimpin di kelas Kamis. Ada yang bilang gini, Bu, mau sampai kapan Tuhan Allah itu buat orang yang percaya itu kembali kepada dia ketika dia melakukan kejahatan dan menikmati dosa. Saya bilang begini, jika dia umat Tuhan, Roh yang kudus itu ada pada diri dia. Untuk sesaat orang percaya bisa menikmati dosa. Tapi saudara ingat, Roh yang kudus tidak akan membiarkan diri orang percaya itu terus-menerus menikmati dosa. Dia akan gelisahkan orang bersangkutan. Atau dia akan izinkan sesuatu terjadi pada orang itu sampai dia bikin merayap kayak anak bungsu yang hilang itu. Dia bikin merayap sampai orang itu gak bisa buat apa-apa. Akhirnya dia disadarkan oleh Roh Kudus lalu ditarik pulang kembali kepada Bapa di sorga. Karena apa? Karena roh yang ada di dalam dirinya adalah roh yang kudus. Yang tidak pernah bisa membiarkan ketidakkudusan ada pada diri orang yang dikuduskannya. Makanya dia tidak akan pernah membiarkan saudara tenang. Kalau saudara umat Tuhan. Dia akan bawa pulang saudara dengan cara dia. Itu Tuhan kita. Maka penderitaan saudara, ini kalau di dalam tangan Tuhan saudara, dia gembleng kita itu habis-habisan. Saudara bisa bayangkan orang Israel, Tuhan bisa pukul mereka sampai dia pukul mati di padang gurun. Terlalu kurang ajar sama Tuhan Allah, sama Musa dan seterusnya. Tuhan Allah hukum mereka gak main-main. Tetapi kitab Ulangan memberikan satu kesimpulan. Kamu ada di padang gurun 40 tahun karena Allah pimpin kamu masuk ke dalam. Kamu lapar, kamu haus, itu karena Tuhan pimpin kamu. Supaya bukan kamu yang diandalkan, tapi Tuhan yang diandalkan. Tuhan yang dimuliakan. Dan pembentukan rohani daripada orang Israel menjadi lebih baik. Menjadi memuliakan nama Tuhan. Nah itu yang dimaksudkan dengan kedaulatan Allah memimpin hidup kita dalam penderitaan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih. Karena di tangan Tuhan kami adalah orang-orang yang telah dirancang Tuhan sejak sebelum segala sesuatu ini ada. Bahkan Engkau Tuhan mengizinkan penderitaan dosa terjadi. Tetapi semuanya itu berada di bawah kuasa kendali Tuhan. Sehingga tidak dapat menghancurkan hidup daripada umat kepunyaan Tuhan. Bahkan di dalam Kristus Tuhan kami boleh memperoleh kemuliaan di dalam tangan Tuhan. Bahkan melewati masa-masa sukar, masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan ujian pencobaan. Tetapi Tuhan hadir dan menyatakan keaktifan-Mu memimpin segala pergerakan hidup umat Tuhan. Sehingga kami boleh dikuduskan dan semakin hari hidup serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu dan kuatkan setiap kami sehingga dalam pelayanan kami, dalam pergumulan kami, dalam penderitaan kami tetap memandang kepada Tuhan kami yang berdaulat atas segala sesuatu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya, mari Opung. Dari awal tadi udah kita lihat
membuat iman goyang memang. Sampai saya sedih. Berarti kesedihan itu sudah berlalu lah. Penderitaan yang datang oleh diri sendiri, kan begitu yang kita buat. Sehingga saya menyadari, mulai saya di sini saya selalu menangis, orang ini tidak tahu. Tapi setelah kebangkitan kemarin, saya bergereja berdua dengan Marvel. Saya memang udah menyerahkan, Tuhan, inilah aku. Kalau memang aku masih Engkau pakai, Engkau izinkan, kasih aku sehat. Dikasih sehat. Tetapi habis ibadah kebangkitan, saya berlutut di rumah. Tuhan, baik sekali Engkau Tuhan buat aku. Yang selama ini aku mau baca firman. Tetapi setelah Engkau jemput teman hidupku, takut aku baca firman. Tetapi aku datang kepadamu pada hari ini berlutut di hadapanmu. Engkau legakan hatiku. Tuhan, seandainya lah aku ini tukang kebunmu, kan sudah Engkau pecat aku Tuhan. Itu ku bilang. Seandainya lah aku bekerja di rumah tanggamu, seperti itu sikapku, berarti aku sudah Engkau pecat. Tapi terima kasih pada saat ini aku masih hidup. Sehingga cucuku pulang dari Amerika tidak setitik pun air mataku keluar. Engkau Tuhan paling besar yang dapat menghibur aku. Kau berikan, kau kirim. Seandainya lah seperti tukang kebun tadi. Kan sudah dipecat saya kan, berarti udah mati juga lah saya kan. Tapi dia baik. Dikasih aku sehat, dikasih kami sehat semua. Cucuku pulang dari Amerika dengan tidak kurang suatu apapun. Itulah cocok kali lah tadi, iman tadi itu cocok dengan saya. Yang sering dipukul oleh Tuhan mungkin, itulah saya mungkin. Mungkin tidak cocok dengan Tuhan, dikasihlah si bapak sakit, dikasihlah ini mungkin. Entah salah omongan, entah salah ini dipukul. Tapi pada hari ini Tuhan, tidak jadi juga saya kau pecah Tuhan. Terima kasihlah. Itu kesaksian saya. Terima kasih Bu. Ya, kasih. Ada lagi dari Bapak Ibu yang mau tanya? Ya, silakan Bu Tias. Bu, saya menanyakan apakah kalau manusia diciptakan Tuhan itu tidak dalam kondisi yang sempurna ya? Betul. Bagaimana dengan iblis? Iblis itu kan dari malaikat terang, malaikat yang melayan Tuhan tapi jatuh ya. Sehingga apakah dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan juga izinkan iblis itu yang dibuat entah sempurna atau tidak, saya nanti menunggu jawaban Ibu Kris, tetapi dipakai menjadi sarana sehingga ada dosa yang boleh menjadi sarana untuk manusia itu diuji oleh Tuhan. Terus berikutnya, apakah Tuhan juga memberikan kedaulatannya untuk iblis itu bisa melihat, mengerti pikiran manusia dan hati manusia. Terus yang ketiga, apakah dalam kekekalan Tuhan menciptakan surga dan neraka memang diciptakan nanti bagi manusia yang Tuhan pilih sebelum dunia dijadikan dan juga bagi iblis yang memang akan dihukum. Dan apakah nanti ketika kita dalam Yerusalem yang baru, apakah ada juga malaikat-malaikat yang Tuhan ciptakan yang sebelumnya yang memang tidak jatuh dalam dosa, maksudnya tidak ingin menyamai Tuhan sehingga dibuang ke bumi. Thank you Bu. Bisa tampilkan slide nomor 5? Pak Wage. Ya. Kalau kita perhatikan apa yang saya katakan di dalam slide nomor 5 sudah terjawab. Iblis dan manusia itu sama-sama di dalam creation tidak diciptakan di dalam kesempurnaan. Sehingga dosa pertama, kejatuhan pertama bukan terjadi di bumi. Kejatuhan pertama terjadi di sorga. Baru kemudian iblis datang ke bumi ini mencobai manusia melalui ular yang dia pakai. Jadi itu berarti ini ya, kita lihat ya, berdasarkan kemungkinan objektif itu Allah menciptakan malaikat dan manusia dengan cara sedemikian rupa sehingga mereka dapat berdosa dan jatuh. Ini creation, pre-fall. Karena mereka belum punya semuanya itu. Tetapi, perhatikan, iblis setelah jatuh, dia langsung dalam kondisi ultimate final punya. Begitu. Jadi itu berarti Allah hakimi dia langsung kepada maksimumnya.
Itu sebabnya iblis tidak mendapat ruang untuk keselamatan. Keselamatan hanya diberikan kepada keturunan Abraham secara rohani. Ya, itu bukan berarti bahwa yang pre-Abraham enggak begitu, bukan itu ya. Tetapi sejak dari kejadian itu hanya kepada umat pilihan Allah saja diberikan keselamatan itu. Bagi manusia belum langsung dibuat seperti iblis. Makanya kita disebut sebagai total depravity of man, begitu. Belum mencapai derajat maksimum daripada dosa. Iblis langsung derajat maksimum. Itu bedanya penghakiman kita sama iblis. Begitu ya. Nah, kemudian yang kedua apa tadi? Apakah iblis mengetahui pikiran manusia? Oh ya, apakah manusia punya pikiran diketahui oleh iblis, begitu kan ya? Bapak Ibu, iblis itu bukan maha tahu. Dia ciptaan dengan kapasitas yang besar, tetapi dia tidak maha tahu, dia tidak maha hadir. Sehingga dari mana dia bisa menganalisa kita? Di dalam kitab Wahyu itu dia disebut sebagai ular tua. Itu menunjukkan kepada pengalaman dia berabad-abad. Begitu. Jadi dia mempelajari sekian banyak manusia. Iblis itu cerdas ya Bapak Ibu ya. Karena dia itu malaikat ciptaan Allah itu. Jadi dia punya tingkat kecerdasan itu luar biasa. Dia bisa memetakan Bapak Ibu. Yang ini nih sifat ini sama ini. Nanti kalau begini dia jadi begini. Nah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Mirip kayak kita kalau analisa manusia. Begitu. Nah, jadi iblis itu begitu. Jadi waktu dia memberikan prediksi, misalnya kayak petenung-petenung itu ya. Bapak Ibu jangan pikir iblis itu tahu ini future, masa depan, tidak. Tetapi dia membaca yang ke depan berdasarkan apa yang hari ini. Sekian abad ini dia pelajari. Begitu. Maka berdasarkan apa yang dia dapatkan itu prediksi bisa dilakukan. Sama dengan kalau Bapak Ibu analisa gempa. Kenapa orang bisa punya akurasi gempa, ini prediksinya. Karena dia belajar dari masa lalu kan ya. Dengan indikator-indikator seperti ini, kesimpulan yang didapat bagaimana. Maka kalau muncul seperti ini akan jadi seperti apa. Kira-kira begitu. Iblis seperti itu Bu. Jadi jangan pikir iblis itu maha tahu. Maka kalau saudara yang pergi ke petenung, ke penyihir, lalu Mama Loren ya, baca-baca saudara, itu omong kosong itu. Itu penipuan. Begitu. Lalu yang terakhir apa Bu? Surga dan neraka Bu. Surga dan neraka. Dalam arti? Berarti kan Tuhan menciptakan itu sebelumnya ya Bu ya, sebelum dunia dijadikan. Iya, dalam arti gini, tidak ada segala sesuatu terjadi sebelum kejadian 1 ya. Ini saya selalu pegang ini karena ini pemikiran daripada Alkitab. Langit dan bumi dicipta di kejadian 1. Langit itu bicara mengenai wilayah yang tak kelihatan. Bumi itu bicara mengenai yang kelihatan. Tapi itu dalam kacamatanya Tuhan itu satu wilayah yang sama. Begitu. Yang satu ini kelihatan, yang tidak kelihatan, yang di bawah kelihatan kan ya. Begitu. Tapi ini satu wilayah. Di dalam pandangan Tuhan itu satu wilayah, kita aja yang kelihatannya terpisah karena kita tidak kasat mata. Begitu. Kalau di hadapan Allah semuanya terbuka. Nah, maksudnya Ibu apa? Tapi itu kan sudah ada sebelum manusia diciptakan Bu. Ya, kita tidak tahu persis, saya waktu bicara neraka ya, kita tidak tahu persis momentum Allah menciptakan neraka. Tetapi yang jelas penciptaan itu terjadi di dalam Kejadian pasal yang pertama. Hasamayim itu. Tetapi momentumnya kapan kita nggak tahu. Kalau manusia kan kita tahu hari ke-6 begitu kan ya. Tetapi neraka tidak dijelaskan. Karena itu tidak penting untuk kita ketahui. Begitu. Yang jelas pernyataan Tuhan Yesus telah tersedia bagimu tempat siksaan. Kata telah tersedia mengindikasikan sebelum Yesus berinkarnasi itu sudah ada. Sudah dicipta. Begitu. Oke? Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Iya Opung. Sebentar Opung, pakai mic dulu Opung. Misalnya dosa tadi. Kita kan dilahirkan bersih kan, lahir bersih. Ya. Iblis tentu mempelajari kita sejak lahir itu kan. Ini lahir Bagaimana? Sekarang bukan yang Adam dan Hawa. Enggak, kita aja lah dulu, enggak usah ke sana terjauh-jauh. Oh, kalau kita ini lahir bukan bersih. Kita lahir memang sudah kotor. Sudah kotor kan kita. Nah, berarti dosa yang ada sekarang ini berarti sudah dari dulu-dulu ya dipelajari sifat manusia itu. Iya. Tentu sebegitu banyak ciptaan itu tentu bermacam-macam. Betul. Sikapnya. Iya. Berarti untuk kita sekarang yang sudah iblis tahu ya, yang sudah iblis ada mungkin yang sudah dilakukannya, sehingga senang kali lah iblis itu melakukannya buat kita, karena sudah ribuan tahun kan.
Iya. Udah ribuan tahun terjadinya. Iya. Sehingga dosa itu paling cepat buat kita yang sekarang ini. Kan begitu ya Bu ya. Kalau kita perkirakan dari segi kelamaan. Lamanya Karena waktu. lamanya. Berproses mulai dari penciptaan Adam. Iblis juga sudah diciptakan. Mulai dari situlah iblis belajar. Karena yang dulu begini, anak yang lahir ini cepat aja mungkin disisipi oleh iblis tadi. Karena sudah terjadi sekian-sekian tahun yang lewat. Nah bagaimana kita untuk mencegahnya untuk ke depannya? Cicit-cicit kita lagi. Misalnya ada antisipasi. Nah itu pertanyaan saya Bu. Iya. Sebenarnya antisipasi yang paling utama itu adalah berikan warisan iman buat mereka. Karena kita tidak bisa kendalikan setan. Kita nggak bisa kendalikan pencobaan. Itu datang secara tiba-tiba pada diri kita, entah karena dosa dari dalam diri kita atau cobaan dari luar. Tapi kita nggak bisa kendalikan itu. Satu-satunya yang kita harus wariskan kepada generasi kita, cucu kita, cicit kita, supaya mereka tidak mengulangi dosa yang sama pada kita adalah wariskan iman. Mereka harus kenal siapa Kristus, mereka harus hidup dalam Kristus, kerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Supaya hidup mereka baik ke depan. Kalau tidak, mereka hanya mengulang kembali dosa yang kita lakukan. Besok lagi ulang lagi dosa yang sama. Gak berhenti itu warisan dosa. Kenapa kita gak putuskan warisan dosa dan berikan warisan iman? Begitu. Caranya adalah kenalkan Kristus kepada generasi kita. Begitu Bu. Ya. Ya. Ada lagi? Oke, saya serahkan kembali kepada Ibu.